Jadi waktu zaman Orde Baru itu, zaman Pak Harto, setiap awal kita masuk SMP, SMA, perguruan tinggi, TNI dan Polri, itu kita ada semacam penataran tempat ya Prof. Apakah sudah ada hasil riset dari BPIP sejauh mana dampaknya terhadap perbaikan moral bangsa, Prof? Kita tahu dulu Pak Harto juga menggagas yang disebut dengan Yayasan Amal Bakti Muslim Pancasila gitu. Ya. Bagaimana Prof melihat gerakan ini, yang apakah ini bersinergi juga dengan penanaman ideologi tadi? Karena kita tahu bahwa Indonesia ini adalah negara muslim terbesar di dunia. Apakah Pak Harto juga punya pembacaan ke sana bahwa kelompok muslim yang merupakan mayoritas ini harus dikuatkan secara ideologi? Ya. Yang angka keramat loh, 999 gitu. Karena dia langsung di bawah presiden, langkah-langkah penting dan strategis apa yang dilakukan oleh BPIP untuk meyakinkan presiden. Pemirsa, kembali Institut Jenderal Besar Soeharto melaksanakan podcast yang alhamdulillah pada hari ini kita kedatangan tamu yang sangat penting, yakni Bapak Profesor Dr. Muhammad Sabri MA. Beliau adalah Direktur Pengkajian Kebijakan PIP pada Badan Pembinaan Ideologi Pancasila. Beliau juga seorang guru besar filsafat di UIN Alauddin, Makassar. Pemirsa yang saya hormati dan banggakan, kita ketahui bahwa Presiden Soeharto telah mendapatkan gelar pahlawan nasional pada tanggal 10 November 2025 yang lalu dan diserahkan langsung oleh Presiden Prabowo Subianto. Saya ingin menyapa Prof dulu. Bagaimana Prof? Kabarnya sehat? Oh, terima kasih Dr. Lukman. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Jadi perjalanan ke sini macet Prof ya? Oh ya, alhamdulillah. Cuma memang itulah Jakarta ya. Iya, baik. Adaptasi. Baik Prof. Hadirin, kita ketahui bahwa pada tahun 1998 terjadi reformasi di Indonesia, dan ketika itu pemerintahan yang baru membubarkan BP7. Baru berjalan setelah 18 tahun kemudian atau 17 tahun kemudian dibentuklah unit kerja presiden yang ingin melakukan pengkajian terhadap ideologi Pancasila. Dan pada tahun 2018 didirikanlah Badan Pembinaan Ideologi Pancasila yang hingga saat ini masih terus melakukan pengkajian terkait dengan ideologi Pancasila tersebut. Nah, berarti Prof, selama kurang lebih 17 tahun ya, generasi muda Indonesia ya, yang pada saat itu mereka sedang menempuh pendidikan di level SD, SMP, SMA, dan perguruan tinggi, itu tidak mendapatkan semacam pemahaman ideologi seperti yang dilakukan oleh pada zaman era Pak Harto gitu. Nah, kita tahu saat ini Prof terjadi kerusakan, dekadensi moral dan akhlak yang luar biasa terhadap generasi muda kita. Ya, kita lihat di media sosial bagaimana anak-anak SMP yang melawan gurunya sendiri, anak-anak SMP, SMA melawan gurunya, terjadi perkelahian siswa dan sebagainya. Ya, terjadi kemerosotan moral yang sangat serius terhadap bangsa kita, juga terhadap pemimpin-pemimpin kita. Bahkan diplesetkan kalau di era Orde Baru itu korupsi berlangsung di bawah meja, di era reformasi korupsi berlangsung di atas meja. Kira-kira seperti itu, Prof. Nah, bagaimana Prof melihat kekosongan atau ditinggalkannya ideologi Pancasila ini selama kurang lebih 17-18 tahun. Kemudian saat ini kita sudah 27 tahun meninggalkan era reformasi. Ya, bagaimana Prof melihat persoalan yang terkait dengan ideologi ini terhadap perjalanan bangsa kita ke depan? Silakan Prof. Ya, terima kasih Bung Dr. Lukman ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam Pancasila.
Pertama, saya ingin memberi apresiasi ya, bahwa perjumpaan ini sebenarnya satu bentuk melakukan refleksi kembali bagaimana sebenarnya Pancasila dalam rumah keindonesiaan kita ini mengalami dinamika itu. Baik. Memang pada masa Pak Harto ada satu keinginan yang sangat serius ya dari beliau sebagai presiden waktu itu, Ya. bagaimana untuk mengaktualkan Pancasila secara, ada sebuah istilah waktu itu, murni dan konsekuen. Murni dan Dan itu konsekuen, ya. menjadi sebuah paradigma. Ya. Mengapa? Karena Pak Harto melihat bahwa Pancasila yang telah berhasil digali oleh Bung Karno ya 1 Juni dan dirumuskan oleh para pendiri bangsa serta disahkan tanggal 18 Agustus tahun 45 di pembukaan 45 Ya. itu mengalami anomali dalam proses aktualisasinya di panggung sejarah gitu. Baik. Oleh sebab itu beliau sebagai pelanjut gagasan ini dan berkomitmen agar Pancasila menjadi nilai yang betul-betul hidup dalam Ya. konteks kita sebagai negara, bangsa, dan masyarakat, maka beliau mencoba untuk melakukan pendekatan dan komunikasi politik. Ya. Satu diantaranya meyakinkan MPR untuk membuat sebuah surat keputusan, Baik. dan belakangan kita sebut sebagai, atau kita kenal dengan sebuah ketetapan MPR ya, Ya. MPR nomor 2 tahun 78, yang kita juga kenal sebagai P4 itu. Oh, Pedoman penghayatan dan pengelolaan Pancasila. Ini salah Ya. satu lobby yang sangat kuat dari Pak Harto bagaimana secara serius di tingkat Ya. negara ini perlu Ya. diaktualisasikan nilai Pancasila. Jadi dikuatkan dengan keputusan MPR ya. TAP MPR. TAP MPR untuk mensosialisasikan pedoman penghayatan pengamalan Pancasila. Persis. Baik. Nah, itulah yang apa namanya langkah politik kenegarawanan beliau menurut saya yang sangat fundamental. Ya. Nah, segera setelah itu beliau juga membentuk BP7. Baik. Jadi ada Kepres tentang BP7, yaitu sebuah badan yang paling bertanggung jawab untuk melakukan internalisasi nilai Pancasila gitu. Ya. Nah, BP7 ini melakukan satu sosialisasi atau yang pada saat itu lazim disebut sebagai penataran P4. Ya. Itu menyentuh seluruh komponen bangsa. Baik. Mulai dari penyelenggara negara, TNI, Polri, Ya. kemudian anak-anak sekolah, Baik. kemudian komponen masyarakat lain seperti buruh, petani, nelayan, dan seterusnya. Betul. Boleh dikatakan bahwa inilah sebuah pergerakan dalam panggung sejarah Indonesia, Ya, ya. di mana Pancasila itu coba diaktualisasikan secara TSM, kalau kita gunakan sekarang ini, Ya. Pak Dr. Lukman ya. Secara terstruktur, Ya. sistematis dan masif. Masif. Ya. Itu betul-betul. Dan Baik. menurut saya belum ada sebuah pergerakan yang seperti yang dilakukan oleh Pak Harto. Ya, ya. Tetapi itulah reformasi berbicara lain gitu. Baik, baik. Dia merupakan patahan sejarah sebagai satu ikhtiar untuk melakukan sebuah langkah perbaikan menurut Ya, ya. pergerakan pada saat itu seperti kita ketahui, Ya. sehingga segala sesuatu yang berbau Orde Baru mungkin ya waktu itu dimuntahkan, bahkan dimentahkan gitu. Betul. Jadi waktu zaman Orde Baru itu, zaman Pak Harto, setiap awal kita masuk SMP, SMA, perguruan tinggi, TNI dan Polri, Ya. itu kita ada semacam penataran P4 ya, Prof? Ya, itu Ya. wajib ya. Jadi Ya, ya. dia merupakan proses wajib yang akan dilalui oleh setiap warga negara Indonesia, terutama untuk para peserta didik gitu. Ya, ya, Jadi dengan pertimbangan istilahnya pola sekian jam gitu. Oh, ya. SD, Ada yang 17 jam, ya, persis. ada yang 45 jam, Nah, Prof. itu Ya. disesuaikan dengan ini. Nah, bagi saya sebagai seorang presiden, beliau mempunyai kontribusi yang sangat besar ya Baik. dalam menemukan bentuk penanaman nilai Pancasila secara masif itu tadi. Betul. Dan Dan itu berlaku untuk seluruh elemen masyarakat. elemen dan komponen Ya. bangsa gitu. Baik siswa, TNI Polri, ASN, birokrat, seluruhnya harus mendapatkan penataran P4 tersebut. Betul, Prof? Betul. Baik. Termasuk ormas-ormas dan partai politik. Jadi Ormas juga? Ormas. Parpol juga? partai politik. Oh, Jadi siap. itu mengapa? Karena gagasan ini beliau sangat bersemangat menurut saya untuk melanjutkan penemuan atau penggalian Bung Karno dan perumusan para pendiri bangsa itu Ya. untuk di tingkat implementasi. Makanya beliau lobby politik itu, dan itulah yang disepakati menemukan sebuah formasi yang namanya pedoman Ya. penghayatan dan pengamalan. Jadi kenapa penghayatan? Ya. Karena nilai-nilai ini mesti dihayati. Baik. Tanpa penghayatan yang secara serius, kita tidak mungkin memberikan satu langkah-langkah pengamalan yang baik. Ya. Oleh sebab itu
penghayatan menjadi satu langkah awal untuk kemudian diamalkan. Ya, Nah, Prof, itu ya. sebentar. Jadi setelah Prof melihat bahwa terjadi sosialisasi dan internalisasi nilai-nilai Pancasila itu yang dilakukan secara TSM tadi, Ya. apakah sudah ada hasil riset dari BPIP sejauh mana dampaknya terhadap perbaikan moral bangsa, Prof? Ya, kalau kita mau lihat secara real ya Ya. kita ini kan generasi kita ini alumni-alumni P4, Siap, alumni-alumni PMP. Ya. Jadi apa yang menjadi asupan-asupan moral yang diikhtiarkan dalam bentuk penataran P4 waktu itu, ini kita bisa melihat dan saksikan hari ini. Ya. Kita tidak bisa membayangkan andaikan Pancasila itu gagal secara masif untuk ditanamkan dalam setiap warga negara bangsa Indonesia, kita tidak bisa bayangkan betapa rapuhnya kita sebagai bangsa gitu. Makanya Betul. saya melihat bahwa segera setelah reformasi ada beberapa langkah-langkah politik yang menurut saya itu counter attack terkait dengan ikhtiar ini. Pertama, yang dibubarkan pertama yang dilakukan oleh langkah politik reformasi adalah mencabut TAP MPR. Mencabut TAP MPR. TAP MPR nomor 2 tahun 78. Tahun 78. Tentang P4 itu dicabut oleh MPR. Baik. Yang pertama. Yang kedua, membubarkan BP7. BP7, oke. Atau membekukan BP7. Sehingga tidak ada lagi kegiatan-kegiatan semacam penanaman nilai Pancasila secara masif. Ya. Kemudian kira-kira kekuatan apa yang mendorong MPR waktu itu sehingga TAP MPR itu dicabut dan BP7 itu dibubarkan gitu? Ya, banyak spekulasi yang berkembang ya. Pertama, a priori, karena ini berbau Orde Baru, segala hal yang berbau Orde Baru itu dimusnahkan gitu. Baik. Saya melihat ini kita sebagai bangsa harus mengkritisi ulang apakah langkah ini benar atau tidak. Ini namanya sesuatu rintisan yang baik itu dihancurkan gitu ya. Mengapa tidak kita memilah dan memilih mana yang tradisi yang baik itu dilestarikan dan kita menyempurnakan hal-hal yang kurang. Jadi segala yang berbau Orde Baru dibubarkan atau dicabut ya, seperti TAP MPR tadi dan BP7. Ya, ditambah lagi tahun 2003 terbit Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional. Ya. Itu lantas tidak lagi menjadikan PMP, yaitu pelajaran pendidikan moral Pancasila yang merupakan juga pendidikan wajib bagi di Dasmen ya, pendidikan dasar menengah itu juga tidak lagi diberlakukan sehingga PMP tidak lagi dikenal. Nah, jadi sejak 98 hingga 2003 itu, menurut saya sejak itulah tidak ada lagi satu gerak sadar bangsa ini untuk melakukan penanaman nilai Pancasila secara masif. Dan sejak itulah kita mengalami apa yang saya sebut sebagai kekosongan kognisi tentang Pancasila. Tidak ada lagi percakapan Pancasila di ruang pembelajaran, tidak ada percakapan Pancasila di ruang publik, tidak ada lagi diskusi Pancasila dalam ruang politik. Dia tiba-tiba hilang dalam ruang sejarah kita. Gitu. Nah, itulah yang kita alami sebagai bangsa. Lantas ada juga ikhtiar. Ada juga kemudian setelah PMP itu tidak diberlakukan sebagai ekses atau akibat dari Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional tahun 2003 itu, maka terbitlah ya apa yang disebut dengan PSBB ya, Pendidikan Sejarah Perjuangan Bangsa, kemudian juga PKN, Pendidikan Kewarganegaraan, tapi Pancasila itu hanya subordinat, dibuka lagi pemikiran mainstream untuk ditanamkan kepada warga negara, tapi dia hanya subordinat atau bagian bab saja untuk yang namanya PKN itu, Pendidikan Kewarganegaraan. Belakangan disempurnakan Pendidikan Kewarganegaraan dan Pancasila. Prof, selain bentuk penataran dan sebagainya, untuk penanaman ideologi tadi kepada seluruh elemen bangsa, kita tahu dulu Pak Harto juga menggagas yang disebut dengan Yayasan Amal Bakti Muslim Pancasila gitu. Bagaimana Prof melihat gerakan ini, yang apakah ini bersinergi juga dengan penanaman ideologi tadi? Karena kita tahu bahwa Indonesia ini adalah negara Muslim terbesar di dunia. Apakah Pak Harto juga punya pembacaan ke sana bahwa kelompok Muslim yang merupakan mayoritas ini harus dikuatkan secara ideologi itu? Bisa Prof juga menerangkan sebetulnya tidak ada persinggungan secara diametral antara Islam dan Pancasila. Bagaimana penjelasannya, Prof? Jadi Pak Harto yang menurut saya membangun satu percakapan serius relasi agama dan negara gitu. Jadi sebelum Pak Harto sebagai presiden itu memang agama dan negara itu dibiarkan mengalir begitu saja. Tapi ketika Pak Harto itu menyadari bahwa kita ini bukan negara agama,
tapi negara yang sangat religius. Baik. Dan itu terbukti bahwa para pendiri bangsa telah merumuskan sila pertama Pancasila adalah ketuhanan yang Maha Esa. Sementara juga telah dirumuskan dalam konstitusi kita pasal 29 ayat 1, negara didirikan atas dasar ketuhanan yang Maha Esa. Jadi kita bukan negara agama, seperti misalnya ada stigma, ada semacam versus ya antara negara agama dan negara sekuler. Kita tidak kedua-duanya. Kita bukan negara agama dalam pengertian bahwa Indonesia menganut mazhab tertentu agama yang paling dominan sebagai agama resmi, tapi juga kita bukan negara sekuler yang menyingkirkan sama sekali agama dari ruang publik. Tapi kita adalah sebuah negara yang sangat religius. Dan pengakuan terhadap ide tentang ketuhanan yang Maha Esa sebagai dasar di atas didirikannya negara Indonesia ini, itu pengakuan bahwa negara ini bukan negara agama tertentu, tapi dia adalah negara yang sangat menjunjung tinggi religiusitas, yaitu ide tentang yang ilahi yang tumbuh subur sepanjang sejarah Nusantara. Seperti kita ketahui bahwa sebelum agama-agama mainstream ini ada, ya Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, dan belakangan Konghucu, itu dikenal ada yang disebut dengan agama-agama etnik Nusantara, yaitu agama-agama yang tumbuh secara historis endemik. Nah, itu sebabnya ketika Indonesia modern menemukan bahwa secara faktual Indonesia adalah salah satu negeri Muslim terbesar. Kalau saya kira pada saat itu adalah negara Muslim terbesar di seluruh dunia ya. Belakangan ini mungkin Pakistan yang lebih besar dari itu. Ya, kita merdeka pada saat itu, Muslim itu sudah 70 juta. Ya, jadi kita negara Muslim. Nah, Pak Harto menyadari itu bahwa memikirkan kaum Muslimin itu sama saja memikirkan sebagian besar warga negara Indonesia. Karena itu bukan sebuah benturan. Makanya ketika implementasi nilai ketuhanan yang Maha Esa pada sila pertama Pancasila itu coba diaktualisasikan di tingkat yang lebih teknis, bahwa Indonesia adalah negara Muslim terbesar di seluruh Islam, maka beliau punya nazar semacam cita-cita bahwa beliau ingin mendirikan sebuah yayasan yang salah satu programnya itu adalah membangun masjid. Bangun masjid ya. Masjid. Karena ini masjidnya itu beragam gitu. Artinya memang kita Muslim terbesar, tapi tidak semua fasilitas dimiliki oleh titik-titik tertentu masyarakat kita gitu. Sehingga ada yang misalnya dalam satu desa itu sangat sulit sekali untuk melaksanakan Jumatan karena masjid besar itu ada di kecamatan gitu. Jadi itu dialami. Nah, itulah yang menurut saya salah satu bentuk aktualisasi nilai Pancasila pada sila ketuhanan yang Maha Esa. Dan Pak Harto bukan bicara mayoritas minoritas, beliau hanya memberi ruang bahwa karena ini adalah jumlah Muslim besar dan karena itu memfasilitasi terbangunnya rumah ibadah yaitu masjid itu menjadi satu bentuk penguatan isi beliau sebagai negarawan bahwa inilah aktualisasi sila pertama Pancasila dan juga implementasi dari pasal 29 ayat 1 itu. Maaf Prof, tadi yayasan itu dibentuk, Yayasan Amal Bakti Muslim Pancasila itu dibentuk tahun berapa ya Pak Harto ya? Kalau nggak salah itu sekitar bulan Februari 1982. 82 ya, sudah 82. Jadi segera setelah dibentuk itu, beliau dengan beberapa tokoh yang saya masih ingat dengan Pak Alam Saratu Prawira Negara, juga Wijaya Niti Sastro, juga salah seorang pendiri itu yang menjadi angka awal untuk membangun masjid sampai ke pelosok-pelosok. Dan beliau punya nazar beliau akan membangun 999 masjid. 999 masjid. Jadi beliau memang sempat utarakan itu dan kita memiliki banyak tokoh-tokoh yang masih mendampingi beliau yang meskipun sudah meninggal tapi dalam sebuah kesempatan beliau pernah mengungkapkan itu bahwa Pak Soeharto ini seperti angka keramat loh 999 gitu. Kita tidak kalau tahu 99 juga. Itu Asmaul Husna kan? Ya, tapi ini 99. Kita kan kaya dengan angka 9 ya. Di Nusantara ada juga angka 9 wali, wali Songo. Jadi 9 wali memang dalam pengangkaan itu ya angka tertinggi memang. Dan itu apakah sudah terwujud seluruhnya Prof? 999 itu sudah dibangun semua di seluruh Indonesia. Jadi beliau ini mempunyai banyak sahabat atau yang non struktural, beberapa tokoh-tokoh Islam beliau sampaikan itu. Saya mempunyai nazar. Tapi tahun 2008 seperti kita ketahui beliau wafat dipanggil oleh Allah Subhanahu Wa Taala dan itu belum berjumlah 999. Nah oleh sebab itu dilanjutkan oleh putra-putri beliau dan juga sahabat-sahabat beliau, akhirnya tahun 2009 lengkap sudah jumlah masjid 999 itu. Makanya beliau punya nazar betul-betul. Nah, ada yang menarik ini Dr. Lukman.
Saya sebagai aktivis ya pernah berbincang-bincang dengan beberapa kawan, dengan Pak Natsir waktu itu ya, sebagai tokoh Muslim, mantan ketua Masyumi dan seterusnya. Ada salah satu kawan kami bertanya kepada beliau, Pak Natsir, apa tanggapan Anda terkait dengan pembangunan masjid Yayasan Amal Bakti Muslim Pancasila Pak Harto itu, yang waktu itu betul-betul bergemuruh. Sudah 500-an sekian waktu itu. Beliau itu sangat kagum, dia mengatakan, saya terus terang, kalau toh saya misalnya jadi presiden, saya belum tentu bisa meyakinkan diri saya bisa membangun masjid sebanyak itu. Luar biasa. Ini luar biasa. Ini seorang natsir ya, seorang natsir mengakui itu gitu. Makanya kami sebagai aktivis pada saat itu luar biasa ini Pak Harto gitu ya. Nah, tadi kan Prof menjelaskan soal bagaimana komitmen Pak Harto lewat Yayasan Amal Bakti Muslim Pancasila membangun 999 masjid, kemudian melakukan sosialisasi dan internalisasi nilai-nilai Pancasila secara terstruktur, sistematis dan masif. Nah, sekali lagi dampaknya terhadap perbaikan moral bangsa, bagaimana Prof melihat? Jadi saya melihat bahwa Pak Harto itu ya tentunya dengan diskusi pembantu-pembantu beliau ya, terutama Menteri Agama, karena beliau ini second cabinet, kabinet ahli, jadi banyak konsultasi lah gitu ya. Saya melihat bahwa Pak Harto itu banyak mendapat inspirasi bahwa konstruksi keagamaan itu berada pada 3 dimensi, iman, ilmu, dan amal gitu. Iman, ilmu, dan amal. Jadi iman itu mesti di backup oleh sebuah pengetahuan, tapi ia diimplementasikan dan amalan. Jadi sebenarnya membangun masjid itu dalam bentuk implementasi amal gitu. Bukan itu aja, beliau juga yang merintis yang namanya MTQ. Jadi usaha tilawah Al-Quran itu keluar dari ide beliau. Kemudian Undang-Undang Peradilan Agama itu adalah lobby-lobby politik beliau, sehingga yang sejauh ini pengadilan agama itu di luar dari rezim pengadilan, tapi di tangan beliau lah dengan lobby politik DPR, lantas terbitlah Undang-Undang Peradilan Agama, di mana peradilan agama sejauh ini di luar itu akhirnya masuk ke Mahkamah Agung gitu. Itu dan ada beberapa yang perlu kita bahwa beliau punya ide di keislaman yang sebenarnya patut menjadi bahan perlindungan, meskipun itu terwujud segera setelah beliau jadi presiden ya. Tapi gagasan seperti undang-undang zakat itu dimulai dari beliau. Bahkan Bank Syariah ya, Bank Muamalat Indonesia yang pertama itu adalah Bank Syariah Islam yang pertama Indonesia itu di tangan beliau. Itu dampaknya Prof ya, jadi terhadap kehidupan berbangsa dan bernegara. Nah, setelah Prof melihat 27 tahun perjalanan reformasi yang tadi saya sampaikan di awal bahwa kita meninggalkan Pancasila atau membelakangi Pancasila, apakah ada hasil riset dari BPIP terkait dengan merosotnya atau turunnya moral bangsa, Prof, secara keseluruhan gitu? Kami ada 2 riset ya. Yang pertama itu bersama dengan BRIN. BRIN ya. Ketika ke pelosok-pelosok ternyata lebih 70% itu merindukan kembali apa yang disebut dengan P4 itu. Jadi mereka merindukan. Itu tokoh-tokoh masyarakat kita itu merindukan model Pancasila yang sederhana, menjadi percakapan yang tidak terlalu rumit gitu ya, tapi bisa mereka merindukan. Makanya kami di BPIP itu betul-betul memberi catatan ini sangat luar biasa sekali, sehingga bagi kami akhirnya membuat satu buku buku namanya buku teks utama pendidikan Pancasila untuk SD, SMP, SMA. Dan itu formasinya 30% kognisi, 70% teladan-teladan. Itu sebagai pengganti PMP. Nah, ini kan kosong ini, nah kita isi. Sekarang kita sudah serahkan ke Kementerian Dikdasmen untuk diimplementasikan. Gitu. Betul. Nah, badan ini kan Prof kan langsung di bawah presiden nih. Ya, persis. Nah, karena dia langsung di bawah presiden, langkah-langkah penting dan strategis apa yang dilakukan oleh BPIP untuk meyakinkan presiden agar internalisasi ideologi Pancasila ini bisa dikembalikan lagi seperti era Pak Harto? Ya, saya kira 2 tokoh penting kita itu Bung Karno dan Pak Harto ya. Saya ingin mengatakan, dari seorang sejarawan mengatakan Bung Karno itu penggali Pancasila, tapi Pak Harto adalah penyelamat Pancasila. Dan pengimplementasi teladan-teladan di tingkat negara, saya kira beliau sudah memberikan sebuah teladan. Bahwa kemudian dia dikritisi banyak orang dan sebagainya, saya kira itu wajar saja untuk sebuah gagasan dan bagaimana dia diaktualisasikan. Tapi sebagai generasi hari ini, kita mesti
memberi visi kearifan bahwa apa yang telah diwariskan Pak Harto perlu kita aktualkan kembali dalam suatu nafas yang lebih kekinian. Baik. Jadi tidak untuk memusnahkan, tapi interpretasi baru, baik yang digagas oleh Bung Karno, diteladankan Pak Harto. Saya kira kita sebagai bangsa, ketersambungan sejarah gagasan itu sangat penting sekali. Supaya kita tidak mulai dari nol lagi, tapi melanjutkan apa yang baik oleh dua tokoh besar bangsa yang menurut saya sangat luar biasa. Baik, luar biasa, Prof. Sabri. Sore ini memberikan kita penjelasan dan pencerahan bagaimana ideologi Pancasila itu terinternalisasi dan tersosialisasi secara TSM, ya, terstruktur dan masif, ya. Dan tadi beliau di terakhir beliau menyampaikan bahwa BPIP akan melakukan langkah-langkah yang strategis untuk merekomendasikan, membuat semacam rekomendasi kepada Presiden agar ideologi Pancasila ini bisa dihidupkan kembali dalam kehidupan berbangsa dan bermasyarakat untuk seluruh elemen masyarakat. Ya, terakhir, karena waktu kita sangat terbatas, sedikit closing statement dari Prof kepada pemirsa kita di tanah air, bagaimana seharusnya bangsa ini menjadikan Pancasila sebagai bintang pemandu atau kompas, sehingga kita yakin bahwa 2045 ketika 100 tahun usia Republik Indonesia ini, kita maju dengan punya keyakinan, ya, ini ideologi Pancasila tadi. Silakan, Prof. Jadi pertama saya mengapresiasi ya bahwa dua tokoh besar ini menjadi teladan moral kita untuk mengatur Pancasila. Bung Karno punya mengatakan bahwa Pancasila itu di samping meja statis, dia juga lead star dinamis. Dia bintang pemandu untuk pergerakan bangsa ke depan. Dan saya kira Pak Harto sebagai generasi kedua dari ini itu betul-betul menghayati apa yang dimasukkan Bung Karno. Oleh sebab itu kita sebagai generasi belakangan, menurut saya satu hal bahwa apa yang telah dipancangkan oleh para pendiri bangsa, kemudian tokoh-tokoh nasional kita ini terkait dengan Pancasila, itu betul-betul harus kita jaga. Makna daripada meja statis dari Bung Karno itu adalah ini barang tidak boleh kita ganggu gugat lagi. Ini final gitu. Kalau dalam bahasa kekinian, ya kita harus bertempur kalau Anda mau rusak ini. Yang kedua, dia menjadi lead star dinamis, dia menjadi penuntun pergerakan ke depan bangsa ini. Sehingga Pancasila itu jangan diletakkan hanya sekedar peristiwa sejarah, tapi dia sebuah gagasan, inspirasi, dan juga mendorong untuk kemajuan. Dia mesti menginspirasi lahirnya teori-teori ilmu pengetahuan, riset dan sebagainya, sehingga ideologi tidak berhenti sebagai satu percakapan politik, tapi dia juga menjadi pemandu kemajuan ke depan, menginspirasi riset, menginspirasi studi-studi dan sebagainya, sehingga Pancasila sebagai paradigma betul-betul menginspirasi pergerakan kebangsaan ke depan. Nah, yang terakhir bagi saya, negara ini negara yang bineka, ya. Dan karena itu Soekarno pada saat pidato 1 Juni mengatakan Republik ini dibangun di atas nasionalis state, nation state, dan itu juga dikokohkan dengan cengkraman Garuda Pancasila, sebuah pita yang punya pesan moral Bhinneka Tunggal Ika. Tapi Bung Lukman, saya ingin memberikan pemaknaan baru terkait dengan Bhinneka Tunggal Ika. Kalau sejauh ini Bhinneka Tunggal Ika diterjemahkan sebagai berbeda-beda tetapi satu, saya ingin memberi satu sentuhan yang sedikit kritikal bahwa Bhinneka Tunggal Ika adalah betapa pentingnya persatuan justru karena kita terlanjur ditakdirkan berbeda. Iya, luar biasa, Prof. Sabri. Pemirsa, jadi setelah kita mendengarkan penjelasan dari Prof. Sabri, kita sangat yakin Pancasila ini sangat kuat, ya, sangat kuat dari sisi ideologi, sangat kuat dari sisi historis. Ya, sehingga apabila kita terjadi perang pemikiran, maka kita berani menghadapi pemikiran apapun dengan modal ideologi Pancasila tadi. Dan terakhir, Pak. Siap. Dan oleh sebab itu, apa yang menjadi asta cita Bapak Presiden Prabowo, yang pertama justru tidak main-main, memperkokoh ideologi Pancasila. Memperkokoh ideologi. Jadi, tiga tokoh besar ini, Bung Karno, Pak Harto, kemudian Presiden Prabowo, menurut saya ini satu benang merah yang bisa ditarik dalam satu tarikan nafas yang menginspirasi pergerakan bangsa ke depan. Ini tidak main-main dengan asta cita. Baik, pemirsa, luar biasa yang beliau sampaikan, daging semua, dan kita akan lanjutkan perbincangan kita dengan mengangkat isu-isu strategis dan penting kebangsaan yang lain di waktu yang akan datang. Terima kasih Prof. Sabri atas kehadirannya di
Institut Jenderal Besar Soeharto, dan kami apabila memerlukan pencerahan, dan jangan segan-segan untuk memenuhi undangan dari Institut Jenderal Besar Soeharto. Dengan senang hati. Terima kasih, Bro. Terima kasih, Bung